Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid-din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, berikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa kembali bersama-sama untuk saling tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ingatkan di antara kita tentang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menunjukkan yang hak itu hak dan berikan kita kesabaran untuk menjalankannya. Sekaligus Allah tunjukkan yang batil-batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk uswah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa tabi'i tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah, istiqomah, konsisten dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Bulughul Maram. Kita masih berada di bab sifatul wudu. Di pembahasan terakhir kita sampai kepada sifat atau cara mengusap kepala. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya beberapa pendapat ulama tentang tata cara mengusap kepala dan perbedaan di antara mereka tentang batasan dalam mengusap. Al-Mu'allif rahimahullah, beliau sebutkan hadis yang sebagian ulama itu ada kaitannya wudu, tapi sebagian tidak. Ya. Saya ulang lagi, beliau menukilkan hadis. Ya, kalau urutannya setelah mengusap kepala apa? Membasuh kaki, ya, mencuci kaki. Tapi kemudian beliau menukilkan hadis yang sebagian ulama mengaitkan dengan wudu, tapi sebagian yang lain itu tidak mengaitkannya. Jadi sifatnya mutlak. Saat wudu silakan, ya. Saat tidak wudu juga silakan. Kita bacakan hadisnya.
Bismillah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Ya, ini kemarin sudah kita kita sudah sindir-sindir ya hadis ini, maka kita bacakan ya, sampai ke hadis tersebut. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha, apabila bangunlah ahadukum, salah satu di antara kalian, min manamihi, dari tidurnya, bangun tidur. Apa yang dianjurkan untuk dikerjakan? Rasulullah SAW menganjurkan falyastanthur atau falyastanthir salatan. Maka hendaklah orang tadi al-istinthar ya. Al-istinthar mengeluarkan air dari hidung, berarti ada al-istinsyaq. Ya, maksudnya adalah menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya, ya, menyemprotkannya. Ya. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Maka hendaklah salah satu di antara kalian kalau bangun tidur, ya, Rasulullah menganjurkan SAW untuk menghirup air, memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu menyemprotkannya, mengeluarkannya. Salasan, sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu yabitu, bermalam, tidur, ala khayshumihi, di khayshum ini di hidung bagian atas. Nah, di situ. Karena syaitan itu bersemayam, tidur di hidung, ya, salah satu di antara kalian bagian atas, ya, hidung bagian atas, itu khayshum. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya, secara makna ini jelas bahwa kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW habis bangun tidur untuk menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Karena ya Rasulullah SAW mengatakan di hidung tempatnya syaitan tidur bersama ayam. Ya, ini perkara gaib yang Rasulullah SAW beritahukan kepada kita. Hadis sahih. Ya, tentu hikmahnya supaya syaitan itu bisa keluar dan tentu tidak nyaman untuk kemudian bersemayam di dalam tubuh kita. Kita bacakan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama,
Kata beliau yang tadi kita sebutkan ya, ba'd riwayat qayyadat hadzal intithar atau istinthar 'inda al-wudu. Nah, tadi sebagian riwayat itu menyebutkan ya, bahwa menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan itu kaitannya dengan wudu. Itu sebagian riwayat. Ya, tapi sebenarnya kan ya dari penjelasan hadis-hadis sebelumnya kan sudah ulama menjelaskan ya bahwa memang pendapat yang kuat menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkan itu bagian wajah, ya kan? Kemarin udah lupa atau udah ingat? Ya. Sehingga memang itu ya ulama yang mengatakan wajib itu dijadikan sebagian bagian dari wajah. Kalau mengusap wajah kan jelas sepakat ulama wajib. Nah, di antaranya adalah menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Fa yakunu huwa nusus alaihi ma'al wudu atau mansus alaihi ma'al wudu wa ba'd riwayat atlaqathu wa lam tuqayyidhu fal aula al istinthar thalathan wa illam yusadif ba'd al istiqat min naumil laili wa wudu'ahu ya. Maka sunahnya ya untuk kemudian menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu berlaku tidak hanya pada saat hendak berwudu, tapi juga sifatnya umum. Ini kata beliau, kalau habis bangun tidur kan gak mesti kita mau sholat, ya kan? Ya. Maka meskipun kita bangun tidur sekarang ngelilir gitu ya, dan tidak ada niat untuk sholat atau tidak ada niat wudu, karena memang ulama menyebutkan apa hukumnya berwudu ketika terbangun. Kalau sunnahnya kan sebelum tidur ya sunahkan wudu. Rasulullah mengatakan kalau kalian mau menuju ke tempat tidurmu fatawadda wudu akalis shalah, maka berwudulah seperti wudunya salat. Masalahnya kalau seandainya di tengah malam ngelilir terbangun, nah disunahkan wudu lagi enggak? Maka ulama menjelaskan itu tidak disunahkan, cukup yang awal tadi. Allah alam bisawab. Ya. Nah, kalau ingin menjalankan sunnah ya sunnahnya ini bisa dengan cukup al istinthar, dengan masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan. Ya. Mungkin itu cukup insyaallah. Dan dengan itu ya setan sudah ya diharapkan setan sudah lari dan keluar dari tubuh ya jasad kita, khususnya yang ada di hidung bagian atas kita. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab ya. Fa inna hadhihi syubhan qawiyan bi ghuslil yadain ba'da al-istiqaq minal baitutati ya. Kata beliau ini mirip anjuran untuk mencuci kedua tangan ya setelah bangun tidur. Nanti ada insyaallah hadis setelahnya. Hadis yang mensunahkan ya menganjurkan untuk apa? Untuk mencuci kedua tangan ya setelah bangun tidur. Ya, nanti ada hadisnya.
Jadi sebelum dipakai aktivitas, sebelum dimasukkan ke dalam bejana-bejana, kalau dulu kan belum ada keran ya, jadi masih pakai bejana-bejana, tempat-tempat air ember atau apa. Ya tetap berlaku lah insya Allah hadis itu sampai hari kiamat. Nah, sebelum beraktivitas dengan tangannya, disunahkan juga untuk mencuci kedua tangannya. Apa alasannya? Rasul menyebutkan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Nanti ada. Karena orang kalau dalam posisi tidur ya nggak tahu posisi tangannya ya. Namanya orang tidur kan nggak sadar. Bisa jadi memang tangannya gerayang kemana-mana, tanpa sadar bisa menyentuh barang-barang yang kotor atau bahkan mungkin najis. Allah a'lam bishawab ya. Mungkin ada kotoran cicak yang kecil misalnya, kalau yang masih baru nggak sadar ya, dan lain sebagainya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata beliau, taqyidu bin naumil laili akhdan minal lafdi yabit fa innal baytutata la takunu illa man nama lail wa illa la'annahu madhannatu tul wal istighraq ala dzalika bin asyaitan yabitu ala qala al qadiyat fa innal nanam wal ihtiras min syai' fa innahu lafat fa inna syaitan, bahwa sesungguhnya syaitan itu yabit itu kalau terjemah Indonesianya itu tidur malam ya. Di bahasa Arab itu memang bahasa yang super kaya ya. Jadi tidur malam ada istilah sendiri namanya yabit. Kalau tidur siang qailulah ya kan, kilo fa inna syaitan la yaqilu, tidurlah kalian siang karena syaitan itu tidak tidur di siang hari ya. Kata yabitu fa inna syaitan, karena sungguhnya syaitan itu yabitu ya, bermalam di tadi itu, di hidung setiap kalian. Maka kata beliau ini menunjukkan bahwa tuntunan atau sunnahnya untuk menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkan ya, kalau dari teks hadisnya disunahkan hanya ketika bangun tidur malam. Allah a'lam bishawab. Karena lafaz yabitu itu tah ya. Ya, ini pendapat beliau demikian, bahwa sunnah untuk menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya ketika bangun tidur di malam hari. Kalau siang hari kan tadi tuh fa inna syaitana la taqil, karena syaitan di siang hari tidak tidur ya. Allah a'lam bishawab ya. Qala al-qadhi Iyad yahtamil an yakuna ala haqiqati fa innal anfa ahadu manabidhi atau manafidhi al-jism. Qadhi Iyad mengatakan bahwa bisa jadi memang hadis itu hakikahnya memang ya syaitan yang masuk di situ ya.
Karena hidung itu, kata beliau, salah satu di antara dua anggota tubuh manusia yang gak ada tutupnya. Ya, dalam posisi tidur, maka dua anggota tubuh yang ada di manusia itu tidak ada tutupnya, yaitu hidung dan apa satu lagi? Telinga, ya. Hidung dan telinga. Maka ya, ini juga salah satu hikmahnya, ya, kenapa Rasulullah menganjurkan untuk menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, karena memang anggota tubuh dua itu yang memang tidak ada tutupnya. Dan itu, kata beliau, ya, salah satu di antara tempat-tempat yang memang sangat besar peluangnya syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Meskipun ada hadis yang lain, masuknya lewat situ, tapi nanti apa istilahnya, keliarannya atau jalan-jalannya melalui apa? Fa inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Hadisnya sahih bahwa syaitan itu bisa berjalan-jalan, bisa berkeliaran di tubuh manusia melalui apa? Pembuluh darah. Yajri min ibni adam majrad dam. Kalau udah masuk, ya udah, nanti dia bisa masuk ke pembuluh darah dan bisa menguasai manusia. Siapa yang dikuasai? Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bi musyrikun. Manusia yang bisa dikuasai syaitan adalah manusia yang menjadikan syaitan itu sendiri sebagai makhluk, orang atau bukan orang, ya, sebagai teman dekatnya, kekasihnya, dan orang-orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa dikuasai oleh syaitan. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, orang-orang bertawakal kepada Allah, orang-orang beriman yang dekat dengan Allah, mereka orang-orang yang memang ada bentengnya, sehingga syaitan tidak gampang untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, karena kita pahami bahwa memang syaitan ini menjadi musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan menjadi musuh kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu yang agak kita butuh sekali perlindungan dari Allah. Karena kebetulan memang kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Karena syaitan itu yang Allah berikan kemampuan melihat kalian, cuma kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, itu yang agak kita repot. Kalau musuh kelihatan, ya kita enak, di depan kita tinggal kita tonjok. Samping bisa kita tendang, belakang bisa paling kita cuma diberi sifat mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Maka itulah pentingnya apa? Pentingnya kita minta perlindungan kepada zat yang melihatnya, dan zat yang memang mampu untuk melindungi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya kenapa kita disunahkan untuk zikir pagi, sore, mau tidur, bangun tidur 24 jam. Dzkurullah dzikran katsira. Nabi Musa alaihissalam pernah cerita di Bani Israel. Kalau ada orang yang dikejar sama musuh,
lari karena posisinya memang lemah. Terus kemudian orang ini ketika dikejar musuh mendapatkan kayak bunker itu ya. Bunker ya. Bunker ya yang Yusuf ya masuk dia di situ dan bunkernya kuat. Pintunya pintu besi. Kunci dari dalam. Kira-kira musuh bisa nangkap enggak itu? Enggak. Maka Nabi Musa katakan kepada Bani Israel, demikianlah kalian wahai kaumku, kalau seandainya kalian banyak zikir, banyak mulazamah, minta perlindungan kepada Allah, maka insya Allah kalian memiliki benteng yang kuat dari godaan dan makarnya syaitan. Iya. Ibarat tadi orang yang dikejar musuh, masuk bunker, kuat, tutup dari dalam. Maka di antara apa istilahnya, cara metode yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ya barangkali ini, dengan kita mengusirnya melalui apa? Menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Setan takut juga dengan air. Dihirup pakai air. Lari ya. Allah alam shawab. Baik. مثل هذه الأحكام السمعية إذا صحت فالواجب المؤمن التصديق بما وتسليم بها walau lam yudrik kaifiyataha. Oh, ini tambahan aja, kata beliau, hal-hal yang seperti ini perkara gaib ya, maka wajib bagi seorang muslim untuk apa? Mengimaninya. Meskipun kita tidak melihat gimana caranya bisa masuk, terus tubuh jin kayak apa, ya tentu kita nggak bisa menjelaskan ya, karena itu perkara gaib. Yang jelas Rasulullah SAW mengabarkan kita seperti itu, sudah kita iman saja. Maka salah satu di antara ciri khas akidah yang benar itu adalah akidah yang didasarkan dengan dalil Quran, sunnah dan ijma. Itu kunci. Akidah tidak mungkin didasarkan dengan akal, nggak mungkin. Itu perkara gaib, perkara hati. Termasuk di antara penjelasan sifat-sifat asma Allah yang sudah kita paham semua lah ya. Bagaimana pemahaman kelompok sebelah yang semuanya kalau dipikir kembali ke akal. Ya. Allah kalau bertempat itu berarti seperti makhluk. Allah kalau bisa ditunjuk di atas berarti itu sifat makhluk, ya enggak? Maka Allah itu enggak bertempat, enggak bisa ditunjuk depan, belakang, samping, kanan, kiri, bawah, atas, enggak bisa. Ya. Kata-kata kalau Allah di atas arasy bisa ditunjuk arahnya seperti makhluk, itu kesimpulan dari mana? Dalil kah? Atau apa? Kata-kata yang mengatakan kalau Allah itu di atas berarti Allah seperti makhluk dong, bisa ditunjuk di atas. Kan sama dengan makhluk. Ucapan seperti itu dalilnya apa? Dasarnya apa? Akal. Iya kan? Itu kan akal inti yang mengatakan demikian. Kalau Allah bertempat berarti sama dengan makhluk. Itu kan hasil dari pencernaan akal Anda. Kalau Allah sudah mengatakan Allah di atas arsy, di atas, ya sudah. Kewajiban kita untuk apa? Mengimani.
mau caranya gimana, bentuknya seperti apa, selama tidak ada dalil yang menjelaskan itu, kita serahkan kepada Allah. Maka Imam Malik jelaskan ketika ditanya al-istiwa, dan itu berlaku untuk semua sifat dan asma Allah. Imam Malik tanya tentang al-istiwa. Al-istiwa maklum, secara bahasa maknanya diketahui. Wal imanu bihi wajibun, berimani bahwa Allah di atas arsy wajib. Karena Allah sendiri yang mengatakan. Wal kaifiyatu, tetapi untuk caranya majhulah, tidak diketahui. Karena Allah nggak memberitahu, nggak ada dalil yang jelaskan seperti apa, bentuknya kayak apa. Dan yang terakhir, yang ini penting, was-so'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang hal tersebut itu tidak pernah dicontohkan para sahabat. Sahabat nggak pernah nanya seperti itu. Istiwanya sifatnya kalau Allah turun di langit bumi setiap sepertiga malam itu gimana turunnya? Itu nggak pernah ditanyakan para sahabat. Mereka mengimani saja, turun ya sudah turun. Gimana caranya? Seperti apa sifatnya? Itu mah urusan Allah. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan, oh turunnya Allah seperti ini, baru kita yakini, kita imani. Kalau Allah nggak menjelaskan, ya sekali lagi, karena itu perkara gaib dan itu nggak mungkin akal kita untuk bisa menjelaskan, nggak bisa. Kita kembalikan kepada dalil. Itu yang insya Allah yang paling benar. Ini masalah akidah. Ya, itu salah satu ya pembahasan asma dan sifat Allah. Semua akidah, dari akidah hari kiamat, alam barzakh, surga neraka, hisab, mizan, ya semuanya harus dikembalikan ke apa? Dalil. Nggak bisa pakai akal, nggak bisa. Ya, akal bukan tempatnya di situ. Ya. Maka kata beliau, ini tambahan aja untuk mengingatkan gitu. Faedah, ya kalau hal yang seperti itu sudah kita cukup mengimani dan meyakini. Masalah hakikatnya kok iso yo setan bisa masuk, berarti setan kayak apa ya sudah kita tidak tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kalian diberi ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Ya, yang nggak ada apa-apanya tentunya kan ilmu kita dengan ilmu Allah. Ilmu Allah luar biasa. Ilmu Allah nggak ada batasnya. Ya, kalau kita mencermati makhluknya itu aja sudah menunjukkan ilmu Allah. Makhluk yang kecil-kecil, rumput saja coba. Di dunia ini berapa macam rumput? Berapa jumlah rumput yang Allah tumbuhkan? Nggak terhitung. Itu termasuk bagian ilmu Allah, belum yang lain. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya, tidak ada yang di dunia maupun di bumi maupun di langit ya kecuali semua atas kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang Allah berikan kepada kita illa qalila, kecil, sedikit sekali, nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi tambahan juga beliau menukilkan pendapat atau ucapan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, inna ghasla yadayil mustayqid min naumil laili wal istinthar ba'da an-naum ana dzalika min mulamasati syaitan. Kata beliau, maka di antara hikmah yang bisa diambil kenapa Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, serta tadi mencuci kedua tangannya habis bangun tidur, kata Ibnu Taimiyah, yaitu karena kemungkinan adanya godaan, adanya istilahnya ikut campurnya syaitan ketika seorang hamba dalam posisi
tidur. Ya, karena memang betul posisi tidur posisi yang sangat lemah. Apalagi kalau kita nggak wirid-wirid dulu, nggak ada wudu, nggak ada zikir, ya sangat lemah sekali. Bisa digoda dengan berbagai macam. Apalagi kalau kemudian sebagian orang-orang yang dapat wangsit dari mimpi, ya enggak? Mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ini juga banyak ceramah, mimpi, entah itu kiai, entah itu habib. Kemudian nanti dijazahkan mimpi ketemu Rasulullah, langsung mengajarkan salawat tertentu, demikian. Ya, sampai banyak kayak gitu. Sampai ada salawat tertentu yang didapatkan langsung dari Rasulullah SAW melalui mimpi, di mana ketika orang mengucapkan salawat tersebut berapa kali gitu, ada di YouTube disebar. Nanti ketika mati di alam barzah, langsung yang nyambut adalah Rasulullah SAW. Iya, dia langsung disambut oleh Rasulullah SAW, roh orang tersebut, kalau mengucapkan salawat tertentu berapa kali. Pendek, cuma saya nggak hafal juga. Itu banyak seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan mereka kemudian mendalilkan barang siapa yang melihatku Rasulullah dalam tidur, maka sesungguhnya dia sungguh telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu tidak mungkin bisa menyerupai diriku. Itu yang kemudian jadikan dasar. Itu hadisnya sahih Bukhari. Cuma Syekh bin Baz rahimahullah beliau jelaskan hadis ini tidak ala itlaqihi. Tidak serta-merta seperti itu pemahamannya. Beliau jelaskan, lihat dulu bagaimana pribadi orang tersebut. Kalau orang tersebut memang ma'ruf dengan akidah yang sahihah, dengan manhaj ma'alaihil yaum wa ashabi, bisa. Tapi kalau akidahnya ya masih perlu banyak perbaikan, kata beliau, ini bukan mustahil. Bukan mustahil, kata beliau, itu adalah salah satu di antara godaan syaitan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada yang terang-terangan, tidak hanya mimpi, malah ditemui langsung Rasulullah di YouTube, gitu. Pas naik mobil tegur dari belakang, Fulan, masa kamu, dan seterusnya lah. Banyak itu YouTube yang tersebar. Apa kemudian kita percaya seperti itu? Ya, maka tentu kita lihat dulu dari sisi akidah, dari sisi keseharian, bagaimana muamalahnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu kata Syekh bin Baz mengatakan seperti itu. Jadi tidak ala itlaqi, tidak serta-merta kemudian orang mengaku mimpi. Ya, sampai ada di Sufi, ya, Sufi Ahmad atau Muhammad Rifai, kalau tidak salah ya, pencetus Thariqah Rifaiyah, itu sempat cerita ketika saya di Madinah, saya bertemu atau ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sampai di pintu depan makamnya, saya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus dari dalam dijawab, Waalaikumsalam. Kebetulan ini ada yang mengatakan Habib keturunan kan, ya waladi, ya bagaimana kabarmu anakku. Terus jadi jawab baik-baik. Tidaklah masalah itu. Dia cerita di buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Dr. Al-Qahtani, Al-Misfari Qahtani kalau salah ya. Kemudian Rasulullah menjulurkan tangannya, ngajak salaman. Akhirnya tangannya saya pegang, saya cium. Kata dia, ini adalah karomah.
dan itu disaksikan ribuan jamaah pada saat itu dengan mengatakan man angkara hadil karamah faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari karamah ini sungguh dia telah kufur. Ada itu riwayat atau percaya seperti itu. Ini tidak lagi mimpi nih, real ini. Ya, seperti itu. Dan yang kemarin gak banyak itu di Kalimantan yang Rasulullah SAW mencium apanya, ya dan seterusnya ya. Jadi hal-hal seperti itu, mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, tentu dilihat dulu siapa yang mengatakan. Ya, kata Syekh bin Baz tadi, kalau akidahnya salimah, sahihah, bisa diterima. Kalau enggak, dan banyak orang yang mimpi bertemu Rasulullah yang real dan akidahnya sahih, seperti ulama Saudi yang singkat ceritanya di YouTube banyak juga. Dia cerita bahwa ada seorang yang ditemui Rasulullah, seorang ulama di Afrika kalau salah ya. Rasulullah mengatakan, "Wahai fulan, berikan kabar gembira si fulan bahwa dia termasuk ahli surga." Sampai 3 kali dia bingung, ini benar enggak ini? Akhirnya dia umroh, terus cerita, terus memang dibenarkan. Akhirnya cari orang yang dalam mimpinya tadi dan ketemu. Setelah ditanya, "Fulan, saya datang ke Anda, itu orangnya biasa-biasa aja, bukan seseorang yang soleh." Artinya dohirnya ya, bukan seorang yang alim, ulama, Anda orang biasa. Kita tanya, "Fulan, saya datang untuk mengabarkan kabar gembira kepada Anda." Apa itu? Ini orang enggak saling kenal. Ya dia cerita aja, karena pesan Rasulullah, beri kabar gembira kepada si fulan bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Ceritakan gini-gini, maka orang tadi itu bingung. Kok bisa? Saya nggak ada amal-amal, yang sholat saya juga biasa-biasa aja, puasa juga biasa-biasa. Anda keliru kali, bukan saya orangnya. Terus tadi ulama bilang, enggak, betul. Orang menunjukkan kepada saya bahwa Andalah orangnya yang ada di mimpi saya. Coba kamu ingat-ingat apa yang pernah kau lakukan, amal kebaikan yang mungkin kau sembunyikan. Lalu kemudian dia ingat-ingat, ternyata ingat ada satu perbuatan yang luar biasa. Dia ceritakan, dia bilang, "Iya, saya ada satu amal yang memang sudah saya azamkan, saya niatkan. Saya punya tetangga saya ini qadarullah, seorang wanita janda dan punya anak-anak. Semenjak suaminya meninggal, saya punya niat, punya tekad untuk membagi gaji saya menjadi 2 bagian. Satu untuk keluarga saya, anak istri saya, sebagian yang lain untuk si janda ini." Itu saja. Ya. Itu yang apa ini? Itu pun juga dia merasa apa iya dengan amal seperti itu. Tapi memang itu sudah azamkan. Saya niatkan selama saya masih jadi pegawai dan punya gaji, saya akan bagi 2. Akhirnya apa? Dia diajak ke Mekah, kan orang Saudi itu, bertemu ulama di Mekah, menceritakan hal tersebut. Akhirnya sudah, setelah diceritakan, dia pas masuk waktu sholat, pas sholat, ya maka setelah sholat belum usai, dalam posisi sujud, maka orang tersebut tidak bangun lagi, kembali kepada Allah Subhanahu. Itulah husnul khatimah, akhirnya. Maka betul mimpi ulama tadi, betul-betul itu kabar gembira dari Rasulullah, karena memang sosok ulama yang akidahnya benar, adanya sahih, sehingga apa yang dikabarkan memang betul-betul real. Terus yang memang betul, orang itu ibadahnya, kebiasaannya biasa-biasa aja ya, karena dengan amal tadi, tapi kemudian itu ditutup dengan husnul khatimah, kondisi sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu salah satu di antara contoh ya, orang-orang yang memang betul bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Istadalla bihadzal hadits man yara ghusl an-najasah 3 marrat wa hiya ihda riwayat 3 min Imam Ahmad. Ya. Dalam mazhab Hambali salah satu riwayat menyebutkan bahwa dalam menghilangkan najis, membersihkan najis dari tubuh kita, dari barang-barang yang ada di sekitar kita, kata beliau, disunahkan untuk mencucinya sebanyak 3 kali. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Kan tadi dianjurkan untuk berapa kali? 3 kali. Ya. Maka dengan hadis inilah sebagian atau riwayat dari Imam Ahmad, ya, dari beliau menganjurkan, ya, menganjurkan ketika membersihkan najis dari tubuh kita, dari anggota tubuh kita atau dari barang-barang najis, ya, minimal tidak kurang dari 3 kali. Itu pendapat riwayat dari beliau, ya. Meskipun jumhur ulama ya tidak sepakat, ya silahkan, kan nggak masalah. Semua punya pandangan sendiri-sendiri. Jumhur ulama tetap berpendapat apa? Tidak dibatasi dengan bilangan, selama zat najisnya sudah hilang ya sudah, meskipun tidak sampai atau kurang dari 3 kali. Oh, sekali aja sudah bersih ya sudah, 2 kali sudah bersih ya sudah, ya yang penting zatnya sudah hilang. Itu jumhur ulama, kecuali apa? Najis apa kemarin? Ya, kecuali najis ya anjing, itu pun juga khilaf ulama. Ya, ini kan termasuk Ustaz Badrul Salam kan mensucikan air liur anjing, ikut pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan jadi 7 kali mencuci air liur anjing itu bukan menunjukkan najis, bukan. Itu ta'abudiyah sifatnya. Ta'abudiyah itu yang memang sifatnya ibadah, bukan karena najisnya. Ya, kok 7 ya, emang sudah aturannya. Ya sama dengan sholat. Kok sholat zuhur 4 kok enggak 5? Subuh kok 2 kok enggak 3? Ini namanya ta'abudiyah. Enggak bisa dicerna. 7 sudah 7. Kok enggak 8, enggak 9. Sehingga itu tidak menunjukkan akan najisnya air liur anjing. Itu pendapat Imam Malik seperti itu. Meskipun jumhur ulama mengatakan najis, Allah alam. Memang setelah dicermati ya, air liur anjing itu memang ketika di bawah mikroskop itu ya itu memang bakterinya banyak banget. Jadi apa itu? Makhluk kecil-kecil itu kayak uget-uget itu banyak banget. Ada orang yang mencoba dites gitu di bawah mikroskop, masya Allah banyak banget. Ya itulah hikmahnya. Kalau hanya sekali 2 kali mungkin nggak hilang. Plus 7 kali yang sekali apa? Pakai debu kan? Pakai tanah. Ya memang kalau nggak dengan itu mungkin nggak akan. Karena saking banyaknya. Beda dengan kucing. Kalau kucing itu dia ngetes juga, terus masukkan ke mikroskop, itu ternyata bersih banget, nggak ada apa itu bakteri-bakteri. Karena kucing kan ya minat tawafina alaikum, yang dianjurkan memang tidak wajib untuk dicuci, ya enggak. Air liur kucing itu kan nempel antum kan nggak wajib dicuci karena tidak najis. Nah, setelah dicek di bawah mikroskop memang tidak ada bakteri, bersih, nggak ada apa itu makhluk-makhluk yang bergerak. Saya bacakan hadisnya, kita syarah di pertemuan yang akan datang. Hadis berikutnya ya. Bismillah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min naumihi. Nah, ini tadi ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila
Salah satu di antara kalian bangun tidur, fala yaghmis yadahu, maka hendaklah ia tidak memasukkan atau mencelupkan tangannya fil ina, di bejana, di ember atau di panci, hatta yaghsilha salasan, sampai dia mencucinya, ya, kedua tangan tersebut 3 kali. Fa innahu, karena sesungguhnya dia la yadri, tidak mengetahui, aina batat, di mana bermalamnya, ya, yaduhu, tangannya. Bukhari dan Muslim, ya, tadi yang kita sebutkan, ya, anjuran untuk tidak langsung memasukkan kedua tangan kita, ya, ke dalam sebuah bejana, ya, yaitu ember atau gayung atau panci tadi, ya, untuk mungkin kita berwudu, ya. Memang sekali lagi, kalau konteks dulu belum ada keran, ya, sekarang sudah ada keran, sehingga wudunya ya pakai panci atau pakai ember, bejana. Maka sebelum dimasukkan tangan kita ke panci-panci atau tempat-tempat tersebut, itu dianjurkan untuk dicuci 3 kali. Nah, tadi ini yang dari dasar Imam Ahmad, bahwa mencuci, bersihkan najis itu minimal tidak boleh kurang dari 3 kali. Allah alam shawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kita untuk terus thalabul ilmi, memperbaiki diri kita dalam rangka untuk kita mendekatkan diri dan menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.